Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggruk dan rekan saya Ning Ocha. Tentu tetap di channelnya Kelana Jagat Misteri. Dan pada malam hari ini Neng Ocha ada edisi spesial Kelana Jagat Misteri berada di Pantai Ngeliep, Malang Selatan. Malang Selatan ya. Dan malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang cerita atau legenda tentang Nyi Blorong. Tepatnya kami ini sudah berada di titik Gunung Kumbang. Di atas tebing ya? Di atas tebing, dan biasanya lokasi ini juga dibuat orang-orang spiritual atau jumeneng. Kalau orang Jawa bilang jumeneng atau mencari ketenangan hati gitu. Untuk ritual ya lebih tepatnya. Dan kita tidak sendirian tentunya Neng Ocha. Ada nyai-nyai kita. Ada Nyai Nada dan Nyi Mas Dewi. Monggo Nyai Nada dan Nyi Mas Dewi mau di situ atau ke sini? Di sini aja deh, udah. Asem banget. Oke, kita yang ke sini berarti Kang Sanggruk. Oke. Di sebelah. Neng Ocha di sini. Aku di mana? Kang Sanggruk di sebelah kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyai Nada dan Nyi Mas Dewi sudah berada di tengah-tengah kita Neng Ocha. Dan pada malam hari ini kita edisi spesial ya, sedulurku semua. Edisi spesial di mana Nyi Mas Dewi dan Nyai Nada akan kita tanya tentang cerita legendaris tentang Nyi Blorong, sang pemberi kekayaan yang di luar nalar. Oke, sebelumnya saya ucapkan rahayu kinasih untuk semua sedulur Kelana Jagat dimanapun berada. Oh, nggak enak gitu. Ini Mas Dewi pegang ini. Rahayu asing samudra kidul. Saya dulu ya, nomor saya yang bertanya ya. Saya bertanya, ini kan di pantai selatan. Ya. Tentunya pantai selatan ini nggak jauh-jauh dengan penjaga pantai selatan, yaitu Bunda Gusti Ratu Roro Kidul. Gusti Kanjeng Ratu Roro Kidul. Oke. Dan ada juga yang beranggapan lain bahwa di sini juga tempatnya Nyi Blorong. Saya mau bertanya ke Nyi Mas, siapakah sih Nyi Mas sosok Nyi Blorong yang digembar-gembarkan sebagai pemberi kekayaan tercepat gitu? Ekspres ya. Beliau adalah sosok penjaga pantai selatan yang ada di Pantai Selatan ya. Berarti termasuk di mana itu Nyai, di Jawa Tengah, Pangandaran. Apa itu ya? Yang Di Pantai Popo itu. Popo juga termasuk ya. Itu juga ada, tapi mungkin penjaganya lain-lain ya. Kayak ada beda tempat, beda. Oh gitu ya, ya. Ada bagiannya sendiri-sendiri gitu. Lebih tepatnya dayang. Iya, Dayang-dayang. Dayang-dayangnya kan banyak Neng Ocha, nggak hanya 1-2. Cuman bundanya Kanjeng Gusti Ratu gitu. masih di bawah naungan. Iya, benar. Ada yang ditanyakan Neng Ocha? Habis saya dan Neng Ocha. Saya mau bertanya sama Nyi Mas ya. Untuk sosoknya Nyi Blorong sendiri sebenarnya itu adalah sosok seperti apa? Beliau menyerupai seperti cantik ya pastinya, berwajah cantik dan separuh badannya itu ular bersisik emas. Oh, jadi cantik. Wajahnya seperti yang ada di Google itu ya? Ya, Google di kurang film lebih seperti itu di film-film. Pergambarannya seperti itu. Jadi badannya full bersisik badannya ini separuhnya ini ular bersisik tapi emas. dari atas itu berwujud manusia yang cantik ya, wanitanya sangat cantik. Tapi berwujud cantik itu ada bulan-bulan tertentu atau cantik setiap harinya? Ada waktu-waktu tertentu beliau terlihat sangat sempurna sekali. Tidak bersisik ya, sama sekali tidak bersisik, berwujud manusia seutuhnya. Oh, jadi tanpa ini ya, tanpa
apa ekor ya? Iya, ekornya nggak ada Jadi ekor, udah berwujud jadi manusia sempurna, Iya. berkaki dan berbadan tegap gitu ya pastinya. Dan ya. itu di bulan apa nih Mas kalau boleh tahu? Malam bulan purnama. Seperti apa kira-kira wujudnya? Tetap seperti kayak siluman gitu Oh, ya. seperti, Mungkin orang-orang familiarnya Iya, itu familiarnya menyebutnya siluman ular Iya, seperti siluman itu ya. Oh, gitu ya. Jadi tetap wujudnya wanita cantik bagian wanita atasnya, cantik. terus Bawahnya bawahnya bersisik bersisik emas. Oh, seperti itu. Oh, bersisik Itu emas. sisiknya itu dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Sisiknya Nyi Blorong itu ya. Sebagai simbol kemakmuran. Ya, makanya banyak orang yang menyalahgunakan. Yang bilang beliau adalah yang pemberi kekayaan. Beliau apa ya, sesat lah istilahnya. Iya, menyesatkan menyesatkan manusia manusia yang ingin memperkaya diri secara cepat gitu ya. Dalam materi, Betul. materi tentunya lebih cepat gitu. Seperti itu Neng Ocha. Jadi sejatinya beliau gimana nih? Sejatinya beliau itu tidak pernah orang yang datang, manusia yang datang untuk meminta itu pasti mereka ini yang lemah iman ya, maksudnya kayak malas bekerja, maunya cepat kaya. Instan Ya mereka mungkin mengambil jalur seperti itu. Tapi yang saya tahu beliau itu nggak pernah menawarkan sesuatu kayak gini, misalkan aku bisa ngasih kamu emas atau kekayaan yang kamu mau. Tidak pernah Rata-rata menawarkan manusianya harta. yang datang ke sini untuk meminta. Ya. Dan yang saya tahu yang memberi itu bukan Nyai Blorongnya, tapi para dayang-dayangnya yang terkadang mereka bermunculan menyerupai beliau. Oh, gitu ya. Seperti hanya mereka itu kayak dayang-dayang yang pembangkang gitu loh Neng Ocha. Iya, iya, Jadi iya. mereka itu ingin eksis seperti sesosok beliau sosok Nyai Blorong itu. Jadi dayang-dayang pembangkang yang sudah tidak mematuhi aturannya Nyai Blorong sendiri ya, Betul. berarti ya. Jadi mereka menyerupai seperti Nyai Blorong, memberikan sesuatu tapi Dengan tanpa cuma-cuma dong. pasti ada imbalan Ada yang imbalannya. biasanya susah dipenuhi manusia ya. Ya seperti tumbal. Iya. Kan tumbal kan banyak ya yang Iya, mereka betul. mau, entah apa aja itu. Kita di sini di pantai Ngeliep ya, Ya. bahas tentang Nyi Blorong. Dengar nggak tadi ada suara benda kayak dilempar? Dengar dan sangat jelas. Ada sangat jelas banget. Dan saya bertanya, di luaran sana bagi orang awam tentunya seperti saya atau Neng Ocha ya, bagi orang awam Nyi Blorong itu dianggap sebagai sosok jahat dan negatif. Di luar sana orang awam seperti saya Iya. berpikiran seperti itu. Iya. Karena sudah terpengaruh sama film ya. Iya. Kemungkinan Neng Ocha, sama kemungkinan. film Tapi dan kalau orang kita- melihat benar-benar yang mempunyai kelebihan batin atau kelebihan spiritual dari Allah, jelas bisa berkomunikasi dengan beliau atau gimana Nyai? Jangan salah ya Kang Sanggup, sesosok beliau itu seluruh yang ada di pantai selatan ini beliau semuanya welas asih ya Nyimas. Welas asih. Sangat welas asih. Semua. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang menyesatkan, mereka semua beriman. Semua yang menganggap sesat ataupun lainnya itu tergantung niatnya mereka datang ke sini tuh untuk apa, tujuannya untuk apa. Tujuan untuk kita jumeneng Kaya, orang Jawa iya. atau tujuan kita memang benar-benar dari rumah ditujukan untuk mengabdi setan. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kita datang di sini untuk sowan, untuk ingin tahu baik-baik ya, beliaunya juga menerima kita itu dengan baik. Keindahan alam ya. Iya. Menikmati keindahan alam, Menikmati kita juga ombak, kayak gitu kan. Kita Intinya kita menyatu dengan alam. Tapi kalau untuk tujuan yang nggak baik-baik, otomatis mungkin ya antek-anteknya yang tadi itu menyerupai ya, beliau. yang apa, yang tidak patuh sama dia ya. Bukan antek-antek, Apa namanya? dong? Dayang-dayangnya yang dayang-dayangnya yang tidak patuh itu tadi yang menyesatkan mereka yang memang. bertujuan tidak baik di sini ya. Dan Ini manusianya tuh percaya gitu loh kalau itu Nyai Blorong. Iya. Padahal kan padahal mereka nggak tahu hal gaib kan, kayak saya ini
orang awam kan saya nggak tahu Kebanyakan Nyi Blorong kalau namanya Dayang itu ya semuanya dari kerajaan siluman ular, dari ratunya ular, otomatis semua Dayangnya ular kan. iya betul Iya. betul Dan memakai baju yang sama Iya, hijau. sama hijau. Jadi orang Jadi mengira orang percaya mungkin ya. itu Nyai Blorong, Iya. itu tuh. padahal belum Padahal. tahu yang Nyai Blorong yang Yang sesungguhnya sesungguhnya. itu yang bagaimana. Orang Indonesia beranggapan Nyi Blorong ini memang jahat karena beliau-beliau tidak mempunyai kemampuan langsung menembus batin beliau atau melihat sosok beliau. Dan benar nggak menurut Nimas sisik dari sang Nyai Blorong ini berupa emas? Sangat betul Kang Sanggup. Sisik yang beliau Miliki. ada ya, yang beliau miliki itu memang berbentuk emas ya. Bersisik Dan emas. kalau orang spiritual yang tahu sisiknya itu bisa apa? Dijadikan kayak uang gitu. Oh begitu memang betul ya makanya disimbolkan kemakmuran itu mungkin Iya. karena bisa berubah menjadi Nah, ya itulah uang dari itu mungkin situlah ya. Orang berlomba-lomba. orang itu berlomba-lomba mencari pesugihan, betul. mencari kemakmuran tapi dengan jalan pintas gitu loh Nang Eza. Ini ngomong-ngomong nggak etis banget. Geser sana apa? Iya ya. Kasihan Iya ya. nggak bisa duduk. Jongkok kayaknya sudah mulai Udah mulai keringingin. Asam uratku kamu ini. Kamu di sini ya. Geser sebelah Aku geser ya. apa yang di tengah. di tengah. Gimana? Dan Kamu berdiri aja deh. pada malam hari ini tempat yang kita pakai tanya jawab dengan Nyimas dan Nyai Nada, tempat apakah ini? Ini apakah tempat sebagai tempat Coba di shoot. orang Tempatnya. meminta dari Nyi Blorong apa bukan di tempat sini? Siapa ini yang jawab? Mas apa? Terserah. Sebagian orang di sini ada yang hanya untuk apa ya? Menguri kebudayaan leluhur. Hanya untuk ya memang membakar dupa karena bersimbol untuk wangian, untuk memberi sedap malam karena kesukaan beliau itu kan bunga. Makanya kenapa malam ini kita bukan halu ya, kita Iya. bukan halu pakai gini-gini, bukan karena kita titisan kesini, atau apa iya. bukan, karena kita soan kesini kita jadi menghargai tuan rumahnya. Nah, jadi ya. kesukaan beliau itu ya bunga mawar, bunga melati. bunga melati. Makanya kita pakai seperti ini. Kayak Imas, kayak Ya. Dan mitos atau fakta, kalau kita di pantai selatan seperti ngeliap ini, berpakaian serba hijau akan mengakibatkan diri kita hilang di telan ombak. Saya mitos. Kalau Nyimas? Mitos juga. Saya sudah beberapa kali ke Pantai Selatan memakai baju hijau. Alhamdulillah saya Iya. masih sehat walafiat. Gini Kang Sanggup. Untuk baju hijau, merah, kuning atau apapun, kalau tidak diimbangi dengan unggah-ungguh dan tata krama untuk bertamu, istilahnya kita bertamu di sini. Di sini juga banyak gaib-gaib. Yang negatif. Ya negatif positif ada semua di sini. Jadi kalau kita nggak punya unggah-ungguh istilahnya, kalau kita di sini dengan kita berbicara kotor, dengan kita apa ya? Kelakuan tidak Nah, baik di begitu. sini. Itu Neng Ocha. Melakukan Itu hal pasti yang tidak baik. mereka yang negatif akan marah. Betul. Jadi gitu. Jadi pas kebetulan aja mereka memakai baju hijau ataupun merah. Apesnya ya. Nah, begitu. Apesnya. Dan Ada itu memang- pasti disangkut pautin gitu loh. Betul. Kayak baju hijau itu Iya, nanti jadi ini, jadi tumbal Dulu tuh selatan. aku juga sering dibilangin orang-orang sih kalau ke pantai jangan pakai baju hijau nanti ombaknya tinggi katanya gitu. Perasaan biasa aja Padahal gitu nggak kan. pengaruh ya. Yang penting kan kita datangnya baik-baik, niatnya menikmati keindahan pantai seperti itu. Ya bercanda, aman-aman saja. bercanda sewajarnya. Mm-mm, Kita betul. juga kesini juga nggak cuma-cuma gitu loh. Bukannya kita apa ya? Kalau orang yang berpikiran di luar nalar, mereka pasti akan musyrik, syirik dan Iya, lain-lain betul. semuanya. Kalau orang berpikiran pakai nalar, itu akan berpikiran kita musyrik, kita apa? Kita manut lupa, kita kasih Ngikut, bunga. kayak Ah, gitu. betul nih. Kita pengikutnya yang dorong, kita Betul, pengikut betul. Nyeror Nyeror Kidul. Kidul. Kidul gitu. Padahal- itu kita nggak bisa ya Neng Ocha kayak membenarkan. Itu betul. pemikiran mereka ya, sudah. terserah Iya. memang betul. Kita nggak bisa. Itu penilaian mereka. Kalau ya. kita memakai pikiran di luar nalar, itu
kalau orang menanggapinya di luar negeri itu hal yang biasa gitu loh. Yang biasa dilakukan oleh orang Jawa. Betul. Gitu loh. Bahkan sekarang pun orang di luar Jawa sudah seperti ini juga gitu loh. Anu kebudayaan, nguri-nguri kebudayaannya para leluhur, ngikutin adatnya para leluhur gitu loh. Intinya satu, yang penting kita tetap ikhtiar mengingat Allah. Karena kita karena kita kan di sini niatnya baik, niatnya kita ini hanya pangiling leluhur dan menggali mitos-mitos Jawa. Apakah benar ataukah mitos ataukah yang lain, biar sedulurku semua, khususnya sedulurku anak jagat misteri, lebih paham siapa sih sosok Gusti Ratu Nyi Roro Kidul, siapa sih sosok Nyi Blorong ini, biar agak lebih paham lah sekiranya. Agar tidak timbul anggapan-anggapan yang negatif gitu ya di luaran sana. Ntar kita podcast seperti gini dibilang musyrik, pengabdi setan. Gini Kang Hamid, saya punya pengalaman spiritual juga di sini, di tempat ini. Waktu pertama kali saya sowan ke sini, waktu itu nggak sama tim Kelana ya, saya sowan ke sini sendiri. Ombaknya Waktu itu enak-enak jalan gitu ya, tiba-tiba saya tuh terfokus seperti ada apa ya, tarikan batin. Terus di sisi mana ya, pas naik atas lagi tuh aku dilihatkan dengan sekantong kepingan uang logam emas. Dan di situ dijaga sama anjing. Itu logam emas itu dijaga oleh anjing. Tapi sayangnya udah ganti handphone, udah hilang. Sayang sekali ya. Yang foto itu, Foto yang ada kepingan emas sama dijaga anjing itu tadi. iya ada, tertangkap kamera. Ada. Jelas banget anjingnya. Padahal siang itu, nggak sengaja kejepret, tertangkap. Padahal di sini nggak ada anjing ya. Nggak ada nih Nggak mas. ada anjing ya. itu anjing Kalau orang ada, apa gimana? Anjing Ya, jadi-jadian ya bukan lah Kang Sangluk. Kan siang itu. Kan siang. Iya siang, nggak ada. Terus waktu itu lagi kan kita turun. Aku dari sana, dari arah depan. Aku sengaja motoin tebing ini karena ada tarikan batin lagi. Ada apa di situ? Aku penasaran. Jadi moto seluruh bagian tebing ini. Aku penasaran ada apa sih gitu loh. Kok rasanya kayak ketarik banget, tapi penglihatanku ini masih belum Sempurna. Nah, belum bisa melihat aktivitas mereka gitu. Jadi aku coba visualisasikan lewat kamera, aku jepret. Ternyata ada nih ngocah. Ada sosok ini. Ini tertangkap. Ini yang aku lihat, ini adalah sosok dayangnya. Percaya nggak percaya? Silakan dilihat. Mana tuh? Ini. Nah, ini kan sosok kepala. Ini janggut. Janggutnya panjang ya. Lancip. Mana? Badan seperti badan merangka ya. Ini ya. Ini ya. Nah, betul, seperti badan merangka. Tuh ya. Coba ini. Nih. Ini ada tahun penyimpanannya ya, kalau nggak salah. Oh, enggak, bukan. Ini aku ituin lagi. Oh, bukan ya. Ini. Jadi ini mahkota kecil, ini janggutnya, ini rambutnya, ini tangan. Dan ini menjuntai ke bawah dia. Ekornya sampai ke bawah. Itu sosok apa itu ya? Ini dayangnya, salah satu dayangnya Nyai Blorong. Yang tertangkap kamera yang sangat jelas. Dia bersisik emas, badannya emas. Waktu itu di bawah sini, persis di bawah tebing ini. Dan juga ada lagi nih ngocah. Itu setelah di zoom sangat dekat ya? Ini karena gambarnya pecah ya. Waktu itu terlihat banget ini adalah mayat. Tapi dalam artian mayat gaib ya. Ini kepala, ini badannya dia melembung, kayak udah lama di air. Jadi kayak melembung gini. Ini kaki-kaki, ini badan, ini tangan, ini kepala. Jadi entah ini korban dia apa? Kenter itu apa? Hanyut atau ini salah satu korban yang meminta pesugihan tapi tidak bisa memenuhi Betul. syarat. Bisa memenuhi
perjanjiannya ya. Kata kasarnya tumbal. Tumbal. Seperti itu. Akhirnya dia yang jadi tumbal sendiri mungkin ya. Dan selama ini kita ngobrol tentang Nyi Blorong di Gunung Kombang ini tentunya di pantai selatan Ngeliep ya. Sosok beliau hadirkah di sini? Tadi kita sudah minta izin ya nih Mas. Secara pribadi kita sudah minta izin. Nggak hanya ke Nyai Blorong tapi seluruh, terutama kan Gusti Kanjeng Ratu Kidul, seluruhnya kita sudah minta izin dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Berarti Tapi Kang Sangluk ada hal yang harus dirahasiakan gitu loh. Jadi nggak semua kita ungkap. Ada privasinya. berarti beliaunya sendiri ada privasi yang tidak ingin dibeberkan ke masyarakat luas. Seperti Masyarakat awam ya. Awam tentu. Biarlah mereka berspekulasi. Kita Jadi tetap macam-macam aja. Jadi kita ini kan tujuannya untuk meluruskan aja seperti apa Nyai Blorong, apakah benar-benar beliau meminta tumbal, memberikan pesugihan, memberikan kekayaan gitu loh. Gitu aja. Dan ada pertanyaan lagi nih Ngoca ke Nyimas atau ke Nyai? Tapi memang saya pernah lihat beberapa video di YouTube itu yang katanya kesurupan Nyi Blorong lah, apalah itu sebenarnya bener nggak sih ya? Soalnya setahu saya yang diceritain Nyimas sosoknya baik, santun, terus orangnya welas asih. Tapi yang masuk di raga orang-orang yang ada di YouTube itu Rasukan. sepertinya Jahat. kasar, jahat, terus menantang seperti itu. Yang benar yang mana sih Nyimas ya? Ya itu nggak bisa kayak membenarkan atau mengiyakan pemikiran mereka ya. Betul. Kita tetap menghargai itu pemikiran mereka, yang ada di pikiran mereka, gambaran mereka. Anggapannya Tapi itu yang Nyi Blorong. kita tahu, yang saya tahu beliau itu selalu welas asih, Iya. selalu mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kesannya tuh selalu kayak jumowo kayak gitu. Kok jumowo? Nggak boleh sombong. Oh iya. Iya kan? Nggak boleh jumowo. Iya, walaupun kita itu bisa, kita itu punya ilmu atau apa. Rendah hati intinya ya. Tetap. Tapi bisa juga nih Ngocah. Itu yang masuk, yang mediumisasi itu dayang-dayangnya juga kembali Makanya lagi. kita juga nggak bisa membenarkan kalau itu memang benar-benar Nyi Blorong ya kan. Bisa jadi dayang-dayangnya mengaku-ngaku gitu kan. Yang yang negatif tadi ya dalam tanda kutip. Berarti pada dasarnya Nyi Blorong ini yang asli ya, Nyi Blorong yang asli bukan dayang-dayangnya ini, sosoknya memang baik. Iya. Tergantung manusianya sendiri yang datang untuk kita mendoakan beliau atau yang datang untuk memang mengabdi sebagai pengabdi setan. Tapi Intinya kembali ke manusianya sendiri. Berarti manusia itu kurang bersyukur atas rezeki dan nikmat dari Allah yang dia dapat. Seperti itu. Tapi memang Kang Sangguk ya, beliau sendiri perwatakannya keras. Tapi beliau sangat tinggi welas asihnya. Gak tegaan istilahnya gitu. Dari sifatnya yang keras masih kalah jauh sama ada welas lembutnya asihnya kayak gitu ya. Iya. Tetap jiwa wanitanya ada, dia keras kayak Tegas mungkin ya, tegas lebih. Ya ada tepatnya. positif negatifnya juga sih ya, tapi ya tetap lebih beliau banyak ada positif. sisi wanita itu lemah lembut kayak kalemnya itu. Berarti ada yang mau komunikasi atau kita tutup sampai di sini atau gimana ini kelanjutannya tentang Nyi Blorong ini? Coba lihat dulu. Ada yang mau komunikasi? Kalau untuk yang komunikasi malah yang negatif Kang Sangluk, yang dari belakang itu, dari belakang hutan kita itu, ya. dari Soalnya seperti atas. ini juga lokasinya. Apa yang ngelempar kita tadi ya? iya dari, jadi kayak badanku ini kayak sudah dikuasai yang di belakang, kayak ditarik gitu loh Neng Ngocah. Pengen Kayak dia komunikasi pengen ya? komunikasi, tapi nggak usah lah kita Kita di sini kan komunikasi, kita di sini niatnya mau mengungkap meluruskan ya. meluruskan tentang legendanya siapa Blorong. dia, legenda yang sebagian orang awam menganggapnya Nyi Blorong itu sebagai sosok jin yang jahat. Memang benar dia berwujud siluman, ya tak? Iya betul. Memang benar dia berwujud siluman, dia pun makhluk astral
Dia pun nggak lebih sempurna dari kita, tapi beliau juga mempunyai welas asih ke manusia. Tergantung manusianya sendiri gimana cara manusia itu menjabarkan sosok beliau. Seperti itu. Dan gimana nih Ocha? Sudah ada yang ditambahin lagi atau gimana? Aku rasa sih masih banyak pertanyaan lagi, cuman kita kan nggak mungkin mengungkapnya semua, menggali semua. Kita kan juga terbatas waktu juga. Saya rasa cukup dulu lah. Mungkin di lain kesempatan ya bisa mengungkap kembali atau ada cerita apa lagi gitu kan. Legenda-legenda Jawa ya. Betul. Karena beliaunya juga nggak mau diungkap terlalu jauh. Betul. Semua orang Punya privasi. Kita punya batasan-batasan sendiri untuk mengungkap itu. Ini juga besok kapan-kapan kita harus podcast seperti ini lagi, karena di samping sosok Nyi Blorong ada sosok penjaga pantai ya. Penjaga pantai di pantai selatan Ngeliep ini pastinya kan. apa itu namanya? Kang Sagur? Juru kunci. Bukan. Bukan juru kunci kan. Setiap pantai ini Nyai kan, katanya Nyai sempat bercerita bersama saya, setiap pantai mana itu kan ada penjaganya sendiri-sendiri, gaib cuman di bawah masing-masing. naungan Kanjeng Ibu Ratu Gusti. ya. Ya, gimana sudah cukup tentang kita menjabarkan sosok Nyi Blorong. Ya sudah sedulurku, pada malam hari ini Kelana Jagat Misteri ada di lokasi Gunung Kumbang ini dan menceritakan apa yang kita belum tahu sebagai orang awam dan spesial. Nah, kita tanya kepada pakarnya, ada Nyai Nada dan Nyimas Dewi, siapa sosok sebenarnya Nyai Blorong itu, jahat, negatif atau apa. Itu ternyata di pikiran orang awam seperti saya, seperti Nang Ocha itu semuanya salah. Karena Nyi Blorong ini benar-benar memang dia bentuk gaib, memang dia jin, memang dia siluman, tapi dia mempunyai sifat welas asih. Tergantung dikembalikan lagi ya. iya, tergantung manusianya yang menganggapnya seperti apa dan mau berbuat seperti apa di sini, seperti itu kan ya. Mungkin gini nih Ocha. Mungkin orang yang melihat ini nanti gini, itu penjabarannya biasa aja, itu semua orang juga tahu. Justru ini kita bercerita lagi, kita mengungkap lagi, kita meluruskan lagi supaya yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu malah semakin tahu gitu loh. Bisa jadi ada juga nanti yang berkomentar miring, itu pengikutnya Nyi Blorong pasti membaik-baikan gitu. Bodoh kan. amat. Bodoh amat, terserah. pemikiran Itu mereka. Pemikiran mereka. Kita yang tahu di Kita nggak sini, bisa kita tanya ngelarang. pakarnya langsung ya kan, karena mereka punya kelebihan khusus untuk mengetahui hal itu ya kan. Walaupun ada yang bilang berhalusinasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pemikiran mereka, kita tetap hargain. Betul. Apa yang kita Percaya, tahu, ya kita sampaikan apa adanya. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita percaya, tidak memaksakan orang lain untuk percaya juga gitu kan. Iya. Terserah mereka, mau percaya silakan, tidak percaya pun juga silakan. Kita tidak mengada-ngada, tapi kita mencari sesuatu yang ada di sini untuk kita ungkap keberadaannya. Itu aja. Intinya Kelana Jagat Misteri hadir di Gunung Kumbang Pantai Selatan Ngeliep, menceritakan tentang Nyi Blorong pada malam hari ini. Seperti apakah sosok beliau, jahat dan negatif. Ternyata penjabaran Nyai Nada dan Nyimas Dewi, Nyai Blorong itu sebenarnya baik dan welas Sangat asih. positif berarti ya. Ya sudah, buat Nyai Nada saya terima kasih, buat Nyimas juga saya terima kasih sudah ditemenin untuk tanya jawab, karena kita kan sebagai orang awam yang nggak tahu Kita ya. hal gaib, nggak tahu siapa Nyi Blorong, siapa Pantai Selatan, siapa penjaga Pantai Dia Selatan. bilang sudah cukup untuk Oke, Sudah ya. ada peringatan. Ya sudah, sedulurku, Kelana Jagat Misteri yang ada di rumah, khususnya yang menyaksikan video ini, cukup tentang penjabaran Nyi Blorong pada malam hari ini di Pantai Selatan ini, di Ngeliep. Seperti itu
penjabarannya Inada dan Nyimas Dewi, dan saya Kang Sangkluk beserta Nyai Nada, Nyimas Dewi, dan rekan saya yang paling cantik sendiri se-Kabupaten Sidoarjo. Bukan Pasuruan ya? Oh, Pasuruan. Pasuruan sekarang, milik Pasuruan. Milik Pasuruan. Miss Pasuruan. Siapa? Ning Ocha. Ocha pamit undur diri. Bila mana kita ada salah-salah kata, bila mana kita ada tutur bicara yang kurang berkenan di hati sedulurku semua, kami tim Kelana Jagat Misteri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas. Enggak salah makanya selfie hasilnya. Kamera son. Assalamualaikum. Rahayu. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu sinten niki? Dan niki nyawat mau paling. Monggo, Mbak Cokro. Oh niki ini tadi dari mau penutupan kok tiba-tiba ada yang masuk. Sosok apakah ini Mbak Cokro? Coba diajak komunikasi Mbak Cokro. Assalamualaikum. Lam. Tahan. Ini sosok yang ada di belakangnya Nyai mulai dari tadi. Nggak bisa masuk sini. Coba. Kalau nggak bisa diajak komunikasi, Keluar aja. aja. Loh. Lihat nih. Kakinya lihat. Mau naik tebing dia. Mau naik tebing tempatnya. Siapa? Sosok kamu ini apa? Dia nggak ngomong. Menggerang banget. Ini sosok negatif yang katanya Nyai tadi mungkin ya. Yang itu loh mukulin, ngelemparin kita tadi. Tahan rotasinya nih. Tahan. Coba tahan baca Pro. Ini sosoknya angkuh banget. Hei. Awas nunduknya ini. Asnya nunduk Dengan apa bang kita meriki? Kulo sampai izin loh. ini Mas, aku yang pegang ini. Aku nggak bisa metik. Ini sosok yang kurang baik. Negatif ini. Awas. Dia mana rek? Aku bebas. Belakangnya baca. Aku bebas. Kulo sampun izin deh. Coba. Ini Mas Billy. Kelihatannya sosoknya juga ular mungkin ya. Bawah sini takut Mbak Cokro jatuh. Awas loh. Dia lari ke bahaya ini. Awas. Bicin. Ketok lambi nih. Oh iya. Ini aku yang pegang. Kelihatan nggak? Banget. Kan urus Selendang. Nggak mau, awas. Pelan. Aku sengaja nggak bisa nggak jual nggak. Ngomong nggak? Nggak, aku megang bisa. Pelan. Aduh. Stop. Ini kayak lokasi yang dulu pernah ditunjukkan ya. Di sini tempatnya. Mari kita, Mbak. Ini kayak sosok yang pernah masuk. Mari kita. Dulu mungkin. Mbak, kalau tanggulat, mari kita, Mbak. Mau nyerang. Hati-hati. HP terlempar. HP. Hah? Tampil. Apunten, iya. Mburi.
Awas gorek aku dibikin kamu itu. Dulu pernah kita ditunjukin ke sini, ya kan? Kasang dulu pernah nggak? Dulu Nyai yang kerasukan di sini. Iya. Kita ditunjukin suruh gali ini kan? Ini Ada apa di sini? tetapnya ini dayang-dayangnya ini blorong, Iya. negatif juga. Negatif. Iki. Tidak perlu Iki apa? dihiraukan. Iki apa? Coba senter, ada yang pakai senter tau? Ayo yang bawa senter. Coba senter, coba. Yang bawa senter ada nggak? Yang di belakang tolong sikap. Nah, ini yang ditunjuk ini. Terus, Apa? Apa ini? sing sampean. Kan? Dia cuma mau nunjukin doang. Dulu juga kayak gini. Tahan. Sikil tepat sikil. Tahan Lurus. Belakang tahan. Walah. Di pancet niko, Mbak. Iya. Di pancet niko. Pancet. Soalnya loh, koin yang Soekarno nggak? Gambar Soekarno itu loh ya. Golongan nandang. Golongan sandal. Aduh, sik lek gak kono tangi ada gak kono tangi sik lungguh sik wis. Ini Mbak Cokro mencoba untuk menetralisir benda yang ada di dalam tanah ini yang ditunjukkan sosok yang memasuki Nyai Nada tadi. Ngatek dari tangan kono. Tangi. Oh, saya gak kuat. Jangan terbisik wis. Tunggu sik. Melontar ngene sih nang ndi iki. Kuwana sumpah. Aduh, ngeluh. Goreng ngeluh lho lek didelok terus. Katanya Nyai. Jadi kalau bisa lihat tanah yang dipegang Mbak Cokro ini goyang. Katanya Nyai kalau dilihat terus tanah itu kita bisa pusing. Goyang memang. Ini namanya tanah gerak. Baca awas. Itu. Iya yang dulu yang katanya itu koin. Kita tidak ada unsur trik penarikan pusaka atau apapun ya. Ini hanya untuk menetralisir apa yang sudah ditunjukkan oleh pusaka. Minggir. Moga. Harus kena energi. Ini tadi selesai kita podcast, saya Neng Ocha, Nyai Nada beserta Nyimas. Kita diganggu oleh sosok yang merasuki raga Nyai Nada. Ada sosok apa ini tadi Mbak Cokro? Siluman kayaknya ya? Iya betul Mbak Cokro. Bisa agak ke sini Mbak Cokro? Ini yang udah tertahan dari tadi itu yang Tadi itu siluman yang dulu pernah kita diarahkan untuk ngambil kayak kepingan logam ya? kepingan logam emas. Ternyata itu semua tipuan.
Dia kembali lagi, kita tahu ke sini lagi, dia langsung masuk, suruh ngambil lagi. Padahal itu cuma Tipuan. Itu salah satu iming-iming tanda kutip Iming-iming. negatif yang ada di sekitar Ternyata sana. tadi saya raba, pertama dingin, lama-lama panas, tangan saya kan tusuk Kebakar. Iya, tusuk jam, sakit sekali. Dan ini tadi kemungkinan yang kita bahas tadi nih Ngoca, apa sosok apa namanya pengikutnya Nyi Blorong, dayang-dayangnya Nyi Blorong. Bener nggak Mas Joko? Tidak, oh bukan. itu Bukan. Di luar keluar tapi dia jahat. Oh, dari luar. masih di sekitar sini cuma yang Tidak, negatif. negatif. Ya sosok seperti inilah. Sosok seperti inilah. Menyesatkan manusia, Betul, yang memancing manusia Sosok agar seperti inilah. membuat tumbal kayak gitu ya mungkin ya. Sosok seperti inilah yang orang awam menilai sebagai Nyi Blorong, padahal bukan. Yang tadi saya ungkap seperti itu Ini terjawab langsung. ya. Terjawab ya. Langsung. Intinya Nyai Blorong itu bukan sosok yang jahat. Yang sosok jahat seperti inilah. Jin-jin yang tidak berfaedah. Kenapa Ya, yang tapi- ada akhlak Pak Jayus saja ya? Ini tadi Wak Jayus sempat mengsketsa sosok. Kita nggak bilang 100%, kita hanya bilang 80%. Insya Allah ada kemiripan. Seperti inikah sosok Nyi Blorong yang ditangkap di kamera Nyai Nada waktu itu. Seperti inikah Wak Jayus? Pokoknya Blorong. Dayangnya itu. Dayangnya ini. Dayang. Ini Nyai Blorong apa? Dayang? Oh, Dayang. Yang suka di tebing yang menampakkan Agak mendekat kameramen. menampakkan wujud. Seperti inilah Cantik ya, tapi sosok pengikut Nyi Blorong yang menyesatkan. Kalau Nyai Blorong sendiri orangnya baik. Oke, Ada yang tambahkan lagi Pak Jayus? hati-hati loh. ada yang ditambahkan lagi Pak Jayus? Ini tadi kan yang apa yang ditangkap oleh Nyai Nada dan Sebenarnya ganteng. ini sesosok yang ditangkap oleh Mbak Nyai Nada untuk tangkap kamera itu tadi. Nah, sedangkan ini dominan yang sering nampak di Gunung Kombang ini. Dayang. dayang-dayang, bukan ini dayangnya, dayang. Mirip nggak ini kayak Nyimas? Lu dayang-dayangnya lah. Ya sudah, sedulurku pada malam hari ini Kelana Jagat Misteri dan tim semuanya undur diri karena Nyai Nada juga banyak benturan di lokasi ini. Kita mau pamit, jangan lupa buat support Kelana Jagat Misteri biar semakin berkembang. Bantu like-nya, bantu subscribe, bantu share ke grup janda, grup sembarang kalir, grup posida, grup bapak-bapak, grup ibu-ibu, grup pengajian. Intinya share biar Kelana Jagat lebih semangat untuk bikin video-video misteri yang lebih apa? lebih seru. Seru lagi. Iya, pastinya. Kita akan menayangkan yang terbaik dan terreal pastinya ya. Siap. Real nggak real itu apa kata yang menilai, Yang menilai, ya? yang menonton yang Yang penting kita menayangkannya real. Iya, betul, Menampilkannya betul. real Iya. apa adanya enggak. Sudah. Pada malam hari ini Kelana Jagat Misteri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kinasih.